Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina Aulia, NPM 2417051038 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan materi kode Hamming atau Hamming code. Kode Hamming adalah metode pendeteksian dan perbaikan kesalahan atau error detection and correction yang mampu mendeteksi 2 bit kesalahan dan memperbaiki 1 bit kesalahan. Teknik ini dikembangkan oleh Richard W. Hamming pada tahun 1950 dan banyak digunakan dalam sistem komunikasi maupun penyimpanan data. Kode Hamming bekerja dengan menambahkan sejumlah bit paritas pada posisi tertentu agar penerima dapat mengetahui apakah terjadi kesalahan selama proses transmisi data. Prinsip dasarnya, bit paritas ditempatkan pada posisi yang merupakan bilangan pangkat 2, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Contoh pada kode Hamming 7 bit. Hamming 7,4, posisi 124 berisi bit paritas, sedangkan posisi 3567 berisi bit data. Kenapa demikian? Karena 1, 2, dan 4 merupakan bilangan pangkat 2, 1, 2 pangkat 0, 2, 2 pangkat 1, dan 4, 2 pangkat 2. Sedangkan 3567 bukan merupakan bilangan pangkat 2, sehingga dia diisi oleh bit data, bukan bit paritas. Struktur umumnya P1, P2, D1, P4, D2, D3, dan D4. Dengan P melambangkan paritas dan D melambangkan data. Rumus penentuan jumlah bit paritas. Untuk jumlah bit data M dan jumlah bit paritas R, syarat kode Hamming adalah 2 pangkat R lebih besar sama dengan dari M plus R plus 1. Contoh, jika terdapat 4 bit data M sama dengan 4, maka dicari R. Coba R sama dengan 3, dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena 8 lebih besar sama dengan 4 plus 3 plus 1, yang mana 4 plus 3 plus 1 ini hasilnya 8, jadi 8 lebih besar sama dengan 8, yang artinya 8 sama dengan 8, maka R sama dengan 3 bit paritas sudah memenuhi. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini rumusnya, 2 pangkat R. Nah, M plus R plus 1 ini juga dengan M-nya ini bit data, R-nya ini yang dicari, dan 1-nya ini rumus, kayak gitu. Cara kerja dan penyusunan kode Hamming. Pertama, menempatkan bit data dan paritas. Misal, data yang dikirim adalah D11, D20, D31, D41. Penempatan dalam 7 bit. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isi jadi P1, P2, D1, P4, D2, D3, D4. Dengan P melambangkan paritas dan D data menjadi P1, P2, 1, P4, 0, 1, 1. Karena data yang dikirim ini udah diisi oleh 1, 0, 1, 1. Sehingga yang DD ini, D1, D2, D3, D4 itu diubah menjadi 1, menjadi angka yang sesuai dengan ini, 1, 0, 1, 1. Kemudian langkah keduanya penghitungan bit paritas menggunakan metode event parity atau jumlah bit 1 harus genap. Perhitungan P1. P1 memeriksa bit posisi 1357. Isi P1, 1,0,1. Karena P1 ini masih, yang 1 ini masih P1, posisi 3 ini udah diisi oleh D, 5D, 7D, yang mana D-nya tadi udah disebutkan di atas. Jumlah 1 adalah 2 atau genap, maka P1 sama dengan 0. Yang dimaksud dengan jumlah 1 adalah 2 sama dalam kurung genap itu pangkatnya, kayak gitu. Perhitungan P2. P2 memeriksa posisi 2, 3, 6, 7. Isi P2, 1,1,1,1 karena posisi 3, 6, 7 tadi itu udah diisi oleh data dari yang atas, yaitu 1, 1, 1. Jumlah 1 ada 3 ganjil, maka P2 sama dengan 1. Perhitungan P4. P4 memeriksa posisi 4, 5, 6, 7. Dengan 4 merupakan paritas dan 5, 6, 7 merupakan data yang udah diisi oleh 0, 1, 1. Jumlah 1 adalah 2. Sehingga jumlah 1 ini 1 yang ini ya, atau genap, maka P4-nya itu 0. Mengapa demikian? Karena kan 1 itu dipangkatin 2 kalau misalkan genap itu jadi 0, sedangkan kalau misalkan dipangkatin ganjil itu maka akan jadi 1, kayak gitu.
Kode Hamming akhir yang dikirim yaitu 011000011 dari dan P dan D, kayak gitu. Deteksi dan koreksi kesalahan. Misalkan penerima mendapatkan data berikut 0110111. Penerima menghitung ulang bit paritas. Pemeriksaan P1, posisi dicek 1357. Hasil tidak sesuai berarti P1 sama dengan 1. Pemeriksaan P2, posisi 2367. Hasil sesuai berarti P2 sama dengan 0. Pemeriksaan P4, posisi 4567. Hasil tidak sesuai, berarti P4 nya sama dengan 4. Posisi error dihitung dari penjumlahan P1, P2, P4. Kan tadi udah dicari P1, P2, P4 nya. Kita masukin ke sini jadi 1 plus 0 plus 4 sama dengan 5. Akhirnya bit kelima mengalami kesalahan. Bit kelima dibalik sehingga data menjadi benar kembali. Kelebihan dan kekurangan kode Hamming. Kelebihannya mampu memperbaiki satu kesalahan bit secara otomatis, mampu mendeteksi 2 kesalahan bit. Struktur sederhana dan mudah diimplementasikan, banyak digunakan dalam memori komputer isi RAM. Kekurangannya tidak dapat memperbaiki lebih dari 1 bit kesalahan. Jumlah bit tambahan meningkat seiring bertambahnya data. Efisiensi berkurang untuk ukuran data yang besar. Nah, kemudian kita akan membahas penerapan kode Hamming. Kode Hamming banyak digunakan dalam isi RAM, sistem telekomunikasi, transmisi data digital, penyimpanan data seperti hard disk, komunikasi satelit, dan perangkat transmisi jarak jauh. Yang terakhir ada contoh soal latihan. Nah, seperti ini. Buat kode Hamming 74 untuk data 1010. Soal 2, data diterima 01111 011. Tentukan bit mana yang mengalami kesalahan dan perbaiki data tersebut. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Buat kode Hamming 7,4 untuk data 1010. Angka penyelesaiannya, struktur bit Hamming 7,4, posisinya 1234567. Isi P1, P2, D1, P4, D2, D3, D4. Karena posisi 3, 5, dan 7 itu 3567 itu bukan kelipatan 2. Jadi diisinya oleh data, bukan paritas. Masukkan data. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu berarti kan yang ini 1010. Sesuai urutan 1010 sehingga 1 untuk posisi urutan ketiga, 0 untuk urutan ke-5, 1 untuk urutan ke-6, dan 0 untuk urutan ke-7. Perhitungan paritas even party. Paritas P1, dicek posisi 1357. Bit P1, 1,0,0. Jumlah bit satunya sama dengan ganjil, maka P1 adalah 1. Paritas P2, dicek posisi 2367. Bit P2 1, 1, 0. Jumlah satunya itu 2 atau genap, maka P2 nya jadi 0 paritasnya. Nah, lanjut ke paritas P4, posisi 4567. Bit P4 nya 0, 1, 0. Jumlah bitnya 1, ganjil, maka P4 nya 1. Jadi pokoknya tuh kalau misalkan paritas, itu nyari paritas tuh kita hitung di jumlah satunya, jumlah satu dari bit posisi ini. Posisi ini dicek dari, misalkan ini P2 berarti kita ambil 4 dari 2, 2, 3, 6, 7. Dari posisi 2, 3, 6, 7 itu datanya tadi berapa? Kayak gitu. Kan kalau misalkan P2 tadi belum ada, jadi P2 3, 6, 7 tadi udah diisi oleh 110. Sehingga untuk mencari P2-nya itu kita lihat 1 di sini tuh ada berapa? Ada 2, berarti kalau genap itu maka P2-nya jadi 0, tapi kalau ganjil jadi 1, kayak gitu. Kode Hamming akhir 1011010. Jawaban soal nomor 1 jadinya 1011010, kayak gitu. Untuk soal nomor 2, misalkan data diterima 0111011. Langkah pemeriksaan dan koreksinya. Pemeriksaan paritas menggunakan even parity. P1 memeriksa posisi 1357. Bit 0,1,0,1 jumlahnya 1. Jumlah satunya sama dengan 2 karena ini satunya ada 2. Benar P1 nya itu 0 karena genap 2. Nah, P2 memeriksa posisi 2367. Bit 1111. Jumlah satunya 4. P2 cek sama dengan 0. P4 memeriksa posisi 4567. Bit 1011. Jumlah 1 sama dengan 3. Salah, P4 cek sama dengan 1.
Tentukan lokasi kesalahan. Sindrom P1 cek ditambah 2 kali P2 cek ditambah 4 kali P4 cek. Sindrom 0 tambah 0 tambah 0 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4. Artinya bit yang salah berada posisi 4. Sesuai dengan yang ini tadi, P4 cek. Nah, perbaikan bitnya, bit posisi 4 awal sama dengan 1 diperbaiki menjadi 0. Karena untuk memperbaikinya itu tinggal kebalikannya aja. Kalau salah berarti kebalikannya, atau kalau awalnya 1 jadi 0, kalau awalnya 0 jadi 1. Pada setelah perbaikannya 011 0011. Ekstraksi data asli, bit data berada pada posisi 3567, data 1011. Jadi jawaban soal nomor 2, bit salahnya pada posisi 4, kode benar setelah perbaikan 0110011 dan data aslinya 1011. Jadi cukup sekian pembahasan studi kasus kode Hamming atau Hamming code dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.